Ya, salam Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A. Saya ditemani kali ini dengan Ibu Krisna Dewi Maharti membahas ada 7 pertanyaan. 1 pertanyaan, 1 file, diupload tiap hari 1. Jadi jangan heran, hingga 7 hari ke depan baju kami sama. Ini 7 hari nggak ganti baju, bukan. Ini tappingnya 1 hari, rekamannya di hari yang sama, cuma ada 7 pertanyaan, diupload 1 per 1. Ya kan? Pak Jarod dan Bu Dewi, dia bajunya dikit, 7 hari nggak ganti baju. Ya, nggak apa-apa, tapi ganti pemikiran. Oke, kita baca pertanyaan yang ke-6. Ini sebenarnya pertanyaan tadinya panjang banget, saya minta disingkat, akhirnya disingkat seperti ini. Saya WA ke Ibu. Intinya, mertua, kakak, ipar berbuat jahat melalui kata-kata ke saya dan keluarga saya juga. Suka menyalahkan, mencibir, mengancam, menghujat, dan mendoktrin suami saya agar tidak diketiak istrinya. Wow. Ini yang bertanya istri, berarti mendoktrin suami supaya tidak diketiak saya. Mana mau suami diketiak istri, makanya mami ya. Ya, kita bukan tertawa di atas masalah orang lain, tapi biar kita menjawab dengan pemikiran yang fresh, nggak ikut sedih larut sampai stres ya. Maafkan saya, memang saya orangnya begini ya, suka ketawa-ketawa baca masalah. Ya. Sejak awal hamil anak pertama, saya sudah terluka dan benci dengan mertua. Wow, sejak hamil anak pertama. Wow, udah lama. Dengan mertua dan kakak ipar saya. Apalagi suami anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, sehingga tidak bisa bertindak netral. Dan menurut saya, suami saya memihak mereka. Memihak mertua dan ipar saya. Jadi memihak mamahnya dan kakak-kakaknya. Sekarang akhirnya saya dan suami HP-nya di password masing-masing. Kami suami istri jarang komunikasi, walaupun dalam satu rumah. Kami hanya bicara urusan kantor saja. Nah, apa yang harus kami lakukan supaya keluarga kecil saya aman? Oke, ini masalah lagi mengenai mertua, ipar. Ya, oke, silakan Ibu Krisna Dewi. Ya, baik Pak Jarod. Terima kasih juga buat Ibu yang sudah mencurahkan ya isi hatinya gitu ya, masukan kami. Yuk kita pahami bahwa pernikahan itu kita tidak hanya menikah dengan satu pribadi. Ya. Jadi kita menikah itu dengan extended family, dengan keluarga besarnya. Ya, dengan orang tuanya, dengan kakak-kakak iparnya, adik ipar, itu harus kita pahami dulu. Makanya kalau kita sudah paham itu, sebetulnya kita harus belajar mencintai juga mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika keluarga besar sepertinya kok ya membenci ibu gitu ya, mau mencaci maki macam-macam tadi kan gitu ya. Bahkan mendoktrin suami gitu ya untuk tidak diketiak istri, jangan apalah istilahnya di bawah kontrol atau dominasi istri, mungkin begitu. Sampai kemudian ibu sendiri punya pemahaman suami sepertinya membela keluarga saya, keluarganya dia, ngepro. Tetapi yang sudah menjadi akar persoalan ternyata sudah lama ini, sehingga muncul pemikiran-pemikiran negatif yang semakin meruncing sejak kehamilan anak pertama atau kelahiran tadi anak pertama, ibu ternyata sudah benci dengan mertua. Nah, bibit kebencian inilah yang seharusnya kita belajar mencintai keluarga besar, tapi ternyata kok malah sudah ada kebencian, pasti punya alasan. Tetapi ini sudah suatu hal yang salah, yang tidak pas, tidak benar. Makanya mengembangkan kebencian-kebencian yang lain pada kakak ipar juga, bahkan akhirnya kalau pada suami kita jengkel. Kok kamu juga ikut-ikutan dengan keluarga kamu? Awal dari kebencian dengan mertua itu kita pelihara, kita sulit mengampuni, membesar. Sepertinya akhirnya ibu merasa berjuang sendirian kan lelah nih. Nah, pertanyaannya memang bagus, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kecil saya? Tidak ada cara lain kecuali kita belajar untuk mengampuni. Ya, kita punya ekspektasi berbeda nih, harapan ibu kan berbeda, bahwa saya ya pinginnya dihormati dong, punya privasi sendiri, jangan digrecokin terus suamiku, pastinya kan begitu. Ya, jangan selalu jelek-jelekin saya,
Tapi kenyataannya bahwa ibu merasa dijelekin. Coba kalau misalnya saya konselor kemudian mengundang keluarga dari suami ibu, gitu. Saya panggil, coba boleh kapan-kapan saya ketemu dengan ibu mertuanya juga supaya memperoleh gambar yang utuh. Pasti dia akan juga banyak. Dari dulu zaman pacaran, kami udah nggak setuju. Dia tuh ngeyelan, bandelan sampai akhirnya bla 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 bla. Dia punya segudang alasan. Ya, sekali lagi kita bisa memenangkan keluarga kecil kita tergantung ibu sendiri sebetulnya. Jangan pernah membiarkan orang lain itu untuk kita terpengaruh pada orang lain. Artinya situasi orang lain ngomong apapun, ya selagi kita benar di dalam Tuhan memerankan peran kita. Kalau saya sih EGP, pusing amat omongan orang lain. Yang penting saya sama suami kompak, doa terus menerus, istilahnya kita terfokus pada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang lain mau ngomong apa ya terserah. Saya nggak pernah minta-minta kok. Ya artinya termasuk dengan keluarga besar, misalnya dia punya pemikiran-pemikiran, Krishna tuh gaya sekarang di TV, di radio misalnya, tapi nggak seperti itu sih. Ini hanya sekedar andekan. Ya, saya tidak akan ambil pusing mereka misalnya sampai ngomong negatif. Itu tidak terjadi pada diri saya. Ini hanya sekedar mengandekan kalau saya yang mengalami ibu, saya sih akan belajar untuk tetap fokus untuk hidup bahagia. Nah, hidup bahagia tentu tidak ada dalam memelihara kebencian. Hidup bahagia damai itu kalau kita mudah mengampuni. Nah, kalau sulit untuk menyelamatkan keluarga sendiri kan, ya minta tolong Tuhan. Sang sumber pengampun itu, Tuhan, saya kok sulit mengampuni ya. Kalau ingat omongannya mertua saya, ibu mertua saya, apalagi kakak-kakaknya yang nyinyir itu kan ngomong ngawur, nggak berpikir gitu, yang nyinyir gitu. Terus, ya jujur di depan Tuhan sekali lagi saya sakit hati. Tetapi saya nggak mau memendam ini terus-menerus. Lihatlah sisi positifnya. Di balik semua negatif yang ada, orang pasti punya sisi positifnya. Entah dulu pas nengok anak kita yang pertama, entah dulu pas bawain oleh-oleh apa, jadi diingat yang baiknya. Kemudian kita ingat-ingat yang baik terus itu mensyukuri, akhirnya tadinya yang banyak kebencian, kita mulai bisa melihat sisi positif, ada kebaikan, kita pun yuk bersikap baik. Pak, mau ke rumah mama ya, aku enggak ikut, enggak apa-apa ya, tapi tolong beliin martabak di sana. Ini ada jeruk, ada anggur, ya buah anggur ini bawa aja buat mama. Limpahi kebaikan, itu proses kita untuk bisa berpulih dari rasa sakit hati. Saya percaya kalau ibu tidak bisa mengampuni keluarga besar dan semakin menjelek-jelekan, suami akan semakin ngepro, dia anak satu-satunya laki-laki. Ya, kebayang kakak-kakaknya tuh ngomong terus gini. Sementara dia dengerin juga maminya, belum lagi nek mamanya nangis. Kamu ya, aku dulu pengennya kamu tuh sama dapat ini, ya kok dapatnya dia. Mami sebetulnya berat ya, nerima tapi kamu ya sudah bersikeras, akhirnya seperti ini kan. Jadi, aduh gimana ya terus-terusan. Wah, ini semakin lihat ibu tuh masuk rumah suami dari rumah mertuanya, misalnya dari rumah orang tuanya, dia akan enak kebayang semua omongan ibunya tadi. Omongan kakak-kakaknya, oh bener ya, istriku nggak bukain pintu, cemberut, oh tidur ngeloni anak, nggak kemudian melayani saya, misalnya. Ya itu sulit nanti untuk menyelamatkan keluarga ibu, betul. Jadi memang tindakan kasih, berbuat baik, termasuk mengambil hati kembali keluarga besarnya, walaupun ibu belum bisa datang banyak berkunjung, coba ketika suami ke sana atau Pak, kamu nanti lewat rumah mami, coba mampir itu ada supermarket, beliin dong buah ya. Salam buat mami, salam dulu. Kemudian baru bulan depan datang gitu ya. Itu pasti mereka juga tetap menerima walaupun tidak seakrab-akrab dulu, tapi itu mulai sedikit lebih sedikit itu kita harus banyak dimulai dari diri kita sendiri untuk berdamainya. Boleh kita menangis berurai dengan sakit hati itu, tapi itu mungkin memang cara Tuhan juga untuk membuat kita lebih dewasa, mencintai keluarga besar dengan berbagai macam keunikan karakter. Bagian dari kita tunduk hormat pada suami kita dan mencintai suami kita. Kalau kita sudah berubah banyak mencintai keluarga besar, saya yakin suami Anda akan juga semakin mencintai Anda, akan semakin nyaman dekat Anda, akan semakin mampu untuk membangun keintiman. Sekarang kan
HP-nya aja di password masing-masing. Ya toh? Jadinya sudah nggak seperti dulu. Ini rumah satu rumah, tapi sudah ada, maaf kata, ujung-ujungnya nanti perceraian emosi. Nggak ada ikatan emosi. Kamu mau tidur terserah, gue mau main HP, mau nonton film, TV, terserah. Saya nggak mau urusan dengan kamu dan anak-anak. Komunikasinya cuma sebatas anak-anak dan pekerjaan. Sayang sekali. Ya, rahasia ini besar, tapi yang aku maksud hubungan, ya, hubungan Kristus dengan jemaatnya, memberi diri, berkorban. Nah, hubungan itu juga bisa kita artikan sebagai relasi, komunikasi. Rahasianya itu di komunikasi. Bangun komunikasi dengan Tuhan, ya, kita bereskan hati kita yang sakit hati dulu, yang memang benci pada mertua. Kita sendiri harus mulai dari diri sendiri, mengampuni, ya, bebaskan itu, lepaskan dengan berbuat baik dan mengingat kebaikan. Kemudian kita hormatin suami, kemudian minta maaf kalau memang aku menyebabkan kamu kurang akrab. Minta maaf ya Pak, mungkin aku sama ini salah ya, terlalu menjelekkan mama kamu, kakak kamu. Sampai sekarang kok sampai kemudian HP di password, aku nggak seperti ini, nggak pingin seperti ini. Komunikasi kita sudah jarang, kita sudah lupa jalan-jalan, makan keluar. Mungkin itu memang salah aku, banyak salahku. Sebutkan aja, 1, 2, 3, 4. Aku belajar untuk memperbaiki diri lagi. Tolong bantu ya supaya aku bisa memperbaiki diri. Nah, kita terbuka juga, tanpa kamu aku juga nggak bisa. Ya, jadi tolong kita mulai dari awal lagi yuk. Ya, itu kita harus omongkan ke suami. Ya, kalau memang aku salah, tolong kamu ngomong bahwa nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nanti ini, kamu sebaiknya seperti ini. Tolong ajarin aku juga. Mungkin selama ini apakah suami nggak pernah membimbing mendidik kita sehingga ibu kewalahan sendiri, capek hati sendiri, mengambil keputusan dan pemikiran dengan sendiri, itu juga bisa akhirnya seperti itu, numpuk-numpuk, akumulasi. Sekali lagi, kalau sampai sekarang sudah terjadi seperti ini, itu nggak serta-merta. Tetapi itu sudah akumulasi. Makanya tadi dari kelahiran anak pertama atau kehamilan tadi, ibu sudah membenci, itu belum dibereskan, belum dipulihkan. Jadi merambat kemana-mana. Akhirnya nanti yang berbahaya ujung-ujungnya kepada pernikahan kita sendiri. Jangan sampai ini terjadi. Yuk dengan belas kasih Tuhan, kita minta ampun ke Tuhan dulu, memulai memperbaiki diri, mengampuni mertua, ipar-ipar, juga suami kita, dan membuka diri untuk lebih bisa berbuat baik kepada mertua. Kita pulihkanlah, ya, yang berubah diri kita. Jangan menuntut orang lain berubah. Harusnya dia kan begini, Bu. Harusnya dia tahu dong. Ini saya yang kerja loh. Saya ini rumah juga dari misalnya. Stop, berhenti, harusnya menuntut orang lain, keluarga besar, suami, tapi saya harusnya bagaimana ya? Baiknya saya bagaimana ini? Wah, kalau seperti ini terus, ini bahaya nih nanti. Saya bisa kehilangan keharmonisan keluarga saya, orang yang saya cintai, karena dia sudah mulai ke keluarga mereka. Jangan sampai. Makanya, yuk kita minta maaf dulu untuk di hadapan Tuhan, komunikasi bagus dengan Tuhan, kemudian kita bereskan diri kita, minta maaf pada mertua, ya minta maaf nggak langsung minta maaf gitu juga nggak apa-apa, misalnya ibu sulit, ya dengan tadi memberikan makanan, memberikan oleh-oleh, bersilaturahmi di sana, terus maaf ya Bu, kalau selama ini memang kadang-kala lupa nggak main ke sini, ya bahasanya macam-macam bisa lah, kita tahu bagaimana sesuai dengan enaknya ibu, tapi poinnya kita mau membangun relasi pulih kembali dengan mengingat kebaikan-kebaikan dia, dan kita pun juga memberikan kebaikan, termasuk untuk penghormatan kepada suami. Ya, itu semua kita lakukan sebagai wujud kita cinta suami dan menghargai suami kita. Gitu Pak Jarod dari saya. Oke, terima kasih Bu Krisna Dewi. Saya memberikan beberapa hukum aja, lalu saya kasih kesaksian. Jadi, hukum Alkitab adalah yang kita tabur, itu yang kita tuai. Maka kita mulailah yang sadar ini, yang duluan, ya, yang bertanya berarti yang sadar kan bahwa ini keadaan nggak baik nih. Karena kalau yang sana mungkin nggak sadar, bahkan sudah menjalani, sudah begini aja lah gitu. Karena yang di sana atau suami ini mungkin punya pikiran seperti yang banyak diajarkan di masyarakat, bahwa darah keluarga lebih kental. Nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan kakak adik. Kalau yang satu itu saya ceraikan, kan dia jadi mantan istri. Ada tuh mantan istri, tapi nggak ada mantan ibu. Jadi banyak orang berprinsip seperti ini yang memang diajarkan di masyarakat. Jadi ketika harus memilih istri atau ibu, mungkin akan terlalu banyak laki-laki yang akan memilih ibunya.
apalagi dia anak yang dibutuhkan. Karena orang dibutuhkan itu bahagia. Dia dengan menolong adik-adiknya, dia dibutuhkan. Dia menolong orang tuanya, dia dibutuhkan. Apalagi adik-adiknya berkata, "Kak, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kakak loh. Saya butuh kakak." Gitu. Lalu dibandingkan dengan istri. Istri misalnya berkata, aku tuh nggak butuh kamu. Aku bisa cari duit sendiri kok. Gitu. Jadi ini sekarang suami punya pilihan. Ada orang-orang yang membutuhkan dia, dan dia bahagia dengan dibutuhkan. Lalu ada satu makhluk yang nggak butuh dia. Karena memang mengucapkan begitu, jangan sampai loh ya, ibu jangan sampai mengucapkan. Kalau udah pernah mengucapkan, waduh ini kondisi udah lebih bahaya lagi. Karena ada beberapa ibu yang bilang begitu sama suaminya, terutama ibu-ibu yang bekerja, punya usaha atau punya talenta, atau toko ini dibangun bersama, bahkan mungkin tokonya warisan orang tuanya. Jadi aku tuh nggak butuh kamu gitu. Mau nolong syukur nggak, ya udah, aku bisa hidup sendiri kok gitu. Aku bisa hidup sendiri gitu. Jadi akhirnya si suami ini kan punya di depan mata dia ini ada ibu yang membutuhkan, dia merasa berarti di situ, adik-adik yang membutuhkan. Udah, itu pelajaran keluarga turun temurun yang dikatakan bahwa ingat ya anak ya, nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu. Hormat orang tua, mengabdi orang tua, kamu diberkati. Kalau nggak kena kutuk. Nah, itu akan membuat seorang laki-laki yang merasa bahwa dia baik kalau dia mengabdi kepada orang tuanya. Membuat dia merasa baik kalau dia bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Bahkan mungkin dia merasa jadi pahlawan kalau dia merelakan hidup pribadinya menceraikan istrinya demi orang tuanya. Itu ada yang merasa pahlawan loh. Dia merasa bahwa dia berbuat baik kalau sampai harus bercerai, bahwa dia memilih mengabdi kepada keluarga. Nah, ini kan tentu keadaan yang tidak diinginkan. Maka sekali lagi ada prinsip menabur menuai, kita bisa tabur kebaikan untuk merubah hal ini. Jangan sampai konsep-konsep yang sepertinya memang ada sisi benarnya, tapi tidak alkitabiah. Kalau Alkitab kan berkata laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Tapi kan kita melawan keadaan yang memang tidak alkitabiah. Jadi bagaimana cara menghentikan langkah ini supaya keadaan ini jangan sampai tidak terkendali dan berujung pada perceraian karena keyakinan-keyakinan tadi. Maka pertama, hukum tabur tuai. Yang kedua, hukum bahwa kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Ya, mau bicara global besarnya nanti, bahwa Tuhan akan datang dan iblis dikalahkan, iblis dimasukkan ke neraka, itu cerita besarnya. Mau cerita-cerita film-film begitu juga, ya, orang jahat bunuh seorang pendiri pencak silat dan akhirnya ada muridnya yang badannya kecil tapi dia berlatih dan dia orang yang baik akhirnya mengalahkan orang jahat yang badannya besar. Jadi mau cerita film, mau cerita Alkitab, ya, kebaikan mengalahkan kejahatan. Maka kalahkanlah semuanya ini dengan kebaikan. Tentu ini hal tidak mudah lagi. Ya, kalau yang mudah kan nggak perlu cari Pak Jarod sama Bu Krisna Dewi. Dan saya akan menyarankan memang yang susah-susah. Nah, jadi prinsipnya adalah tabur tuai mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke, ini hukum. Nah, sekarang biar praktis, kita kasih kesaksian. Saya orang Jawa, miskin, keluarga miskin, menikah dengan Tionghoa. Istri saya keluarga Tionghoa, keluarga mampu berada. Dan saya juga lahir di keluarga yang sangat erat. Karena kemiskinan bersama, ibu saya bangun jam 3 pagi, bikin singkong goreng, saya mengantar ke sekolahan. Ibu saya bangun pagi, bikin es lilin, dibungkusin, saya nanti yang loper es lilinnya. Jadi kami keluarga ini menderita bersama-sama. Saya anak laki-laki nomor 2, tapi seperti anak laki-laki nomor 1. Karena kakak saya sampai hari ini tidak menikah, dan sampai hari ini tidak punya pekerjaan tetap. Yang ya kita selalu tolong terus. Jadi saya orang juga yang seperti dibutuhkan dalam keluarga besar saya, sampai akhirnya adik-adik saya lulus kuliah dan bisa mandiri. Tapi sebelum adik-adik saya lulus kuliah, saya bantu tiap bulan untuk adik-adik saya bantu tiap bulan untuk ayah dan ibu saya. Bapak ibu saya tidak akrab, tidak romantis, tidak ideal, maka bantu ibu, bantu bapak, rekeningnya berbeda. Nah, itu saya orang Jawa, yang saya kalau mau bukan mengaku ya, tapi menurut saya memang saya hatinya baik, penuh belas kasihan dan suka menolong. Bagaimana istri saya? Ya, orang Tionghoa dan tentunya ada sebuah paradigma mindset dengan suku Tionghoa. Oke, singkat cerita kami menikah. Orang tua saya nggak ada masalah dengan saya menikah beda suku, tapi
Adik saya itu waktu saya pacaran aja ada yang bilang, kenapa? Untuk Cino, Cino. Jadi nggak bisa bilang Tionghoa, tapi Cina. Cina dalam arti Cino, konotasi yang negatif. Saya tinggal dari Solo, kota di mana ada pernah huru-hara, bakar-bakar rumah Cina, bakar-bakar toko Cina, dan saya pelaku. Jadi kita dari latar belakang yang tidak suka suku Cina. Jadi dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa. Singkat cerita, saya lahir baru, dan mata saya berubah, lihat orang Tionghoa cantik-cantik, dan saya bisa mencintai orang-orang yang dulu saya benci karena saya lahir baru. Kelahiran baru saya ini berlanjut sampai saya akhirnya pacaran dan menikah dengan orang Tionghoa. Dan sekali lagi, keluarga saya miskin yang butuh pertolongan. Dan saya senang dibutuhkan. Jangan-jangan suami ibu juga senang dibutuhkan. Dan memang dibutuhkan itu menyenangkan. Nah, akhirnya saya ya rutin menolong adik-adik saya dan ibu saya. Bahkan saya pernah beberapa tahun. Jadi kalau sekarang saya menikah 31 tahun, kami tidak seperti sekarang ini hari ini. Ya, saya pernah diam-diam menolong ibu saya. Diam-diam menolong adik saya. Bahkan kalau saya nolong ibu saya pakai kata-kata pesan, Bu, jangan sampai istri tahu ya. Gitu. Maka ibu saya, adik saya mulai punya sebuah konsep tentang istri saya. Kenapa kalau saya menolong itu memberi dengan pesan jangan sampai istri tahu? Maka ibu saya ya, adik saya ya ngomong, kalau tahu memangnya kenapa gitu ya? Bukan nanya kenapa, tapi mereka tahu. Oh, aku tahu Mas ya. Bojomu Cino ya, Cinoi pelit, wis pasti dah gitu. Jadi ibu saya, adik saya punya konsep. Ya, Mas Jarot kawin karo wong Cina, ya Cina ya pelit lah. Di seluruh dunia ini podo, Cina ini podo. Orang Tionghoa itu semuanya sama, pelit kabeh. Medit semuanya gitu. Itu konsep yang tertanam di keluarga saya, apalagi saya menolong, membantu ngasih uang dengan tambah-tambahan kata-kata. Jangan sampai istri tahu. Nah, ini tentu membuat hubungan istri saya dan keluarga saya ya makin runyam. Nah, cuma untungnya kita tuh sadar. Banyak orang tidak sadar, digiring oleh keadaan, lalu bubar. Maka tadi saya bilang, jangan sampai kita tuh seperti digiring oleh keadaan, dalam posisi tidak mampu melawan dan mengubah keadaan. Tapi saya mau kuatkan Ibu, bisa dengan Tuhan, nilai firman Tuhan, mengalahkan situasi yang tidak baik dengan baik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, sekarang gimana kita mengubah keadaan? Ya tentu ini butuh kesadaran. Untuk waktu itu saya sadar. Ya, atau istri sadar kalau kita bicara, ini keadaan begini nggak boleh terus-terusan. Ini bahaya nih. Bahaya, apalagi saya orang yang mudah, jujur saya orang yang mudah jatuh cinta. Saya ngusir setan, saya bakar jimat. Saya pelayanan pelepasan. Tapi saya lihat orang cantik, orang seksi, gampang tertarik. Dari analisa personality saya punya kecenderungan selingkuh 95%. Jadi baik secara DNA, secara keturunan, secara kepribadian, saya bilang ini bisa bahaya. Menikah begini bisa bahaya. Maka saya bilang sama istri, kita pernah ngomong serius. Nah makanya ini kalau bagusnya emang suami yang ngajak ngomong, kalau enggak ya istri yang ngajak ngomong. Akhirnya oke, singkat cerita, apa kesepakatan kita? Saya bilang begini. Nah ini bisa Ibu ikutin. Kalau saya ngasih ibu saya, adik saya, istri, kamu yang ngasih. Tapi jangan lupa, kalau kamu ngasih orang tuamu, adik kamu, biar saya yang ngasih, atau kamu ngasihnya sambil bilang, ini pemberian dari Jarot. Misalnya, kita mau ngajak mertua jalan-jalan, gitu ya. Istri saya bilang, ini Jarot mau ngajak jalan-jalan, ngajak papa mama supaya mumpung sehat keluar negeri, gitu. Jadi supaya mertua punya pandangan, wih, mantuku murah hati, gitu ya. Nah sama juga, kalau saya mau ngasih uang ibu saya sudah amplopin. Ini buat ibu 1 juta, ini buat adik-adik masing-masing 100.000, mau pulang kampung gitu ya, lebaran sebelum COVID, udah lama, udah bertahun-tahun lalu di awal pernikahan. Saya sudah amplopin satu-satu, tak kasih istri, tinggal dia ngasih aja gitu. Enak kan tinggal kasih gitu kan? Udah disiapin gitu. Tapi namanya istri. Wong tinggal ngasih aja loh, ya dibuka itu. Dibuka dihitung lagi ya. Saya udah amplopin tinggal ngasih, dibuka, dihitung ya. Emang yang buat adik-adik, buat ponakan tipis-tipis nggak dia buka, yang dia buka itu yang buat ibu gitu. Ada tulisannya ibu itu dia buka, dia hitung. Ketahuan 1 juta. Nah, lalu istri saya ini boleh ibu contoh. Waktu dia hitung 1 juta, dia bilang begini. Atau sebelumnya, saya ceritanya mundur dulu ya. Jadi dulunya kan kalau saya pulang kan saya ngasih nih.
Apalagi kalau pulangnya sendirian, ya kan? Kalau pulang sama istri ya butuh pas istri lagi pergi kemana cari oleh-oleh, nah itu saatnya ngasih kepada adik-adik gitu. Kalau pulang sendirian, nah gampang gitu kan. Jadi waktu ngasih kan tadi saya bilang jangan sampai istri tahu gitu ya. Akhirnya ibu kan ngomong, Le, woi apa bahagia nikahmu toh Le? Apa kamu tuh bahagia nikahnya? Bahagia kok Bu. Tapi kalau beri kok diem-diem gitu. Apa kalau tahu berantem gitu ya, biar damai sejahtera Bu, biar damai di bumi. Bahkan ibu saya sempat nasihati sebenarnya, itu nggak bagus loh nak. Bu, firman Tuhan tuh berkata Bu, kalau tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu, apalagi tangan istri gitu. Jadi sampai saya itu punya konsep seperti itu. Sekali lagi loh ya, sahabat Tuhan, pelayanan pelepasan, ini bisa punya konsep seperti ini. Gimana suami ibu? Saya nggak tahu konsepnya apa. Jangan-jangan konsep yang tadi, darah keluarga lebih penting gitu ya. Nah, sampai singkat cerita, ketika kami sadar ini nggak baik, lalu istri yang ngasih, tadi istri buka 1 juta, gitu kan. Lalu istri saya tuh begini, ini ibu bisa contoh sikap istri saya. Yang, kenapa? Kok 1 juta? Itu hati saya udah dek gitu ya. Tuh makanya jangan dikasih tahu. Kok 1 juta? Itu saya udah siap-siap berantem nih gitu. Emang kenapa? Tambahilah, kasih yang buat ibu tambahi, ku tambahi ya 500.000 ya, 1,5 ya. Jadi istri saya nambahi 500.000, terus dilem lagi 1,5 juta, kasih ke ibu saya. Oke, ini kejadian berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Satu ketika waktu saya pulang sendiri nggak sama istri, ibu saya tuh bilang begini, nak, sekarang ibu ini bahagia banget. Kenapa bahagia Bu? Kalau dikasih berkat sama Mbak Esther itu lebih banyak. Ya bahagia, tambah oke ya. Bahagia, karena tambah banyak, tambah oke gitu ya. Nggak begitu, nak. Ibu tuh bahagia karena berarti kamu suami istri itu sehati, terbuka. Nggak kayak saya. Bapakmu dan ibumu tuh nggak bisa begitu. Kalau kamu bisa begitu tuh, ibu kok seneng gitu. Jadi bapak ibu saya nggak bisa terbuka. Dan ibu saya mulai khawatir nih, berarti saya mewarisi mereka gitu kan. Tapi sekarang kita bisa. Jadi ibu lebih bahagia. Ternyata orang tua tuh lebih bahagia ketika memberinya itu sehati. Tapi bahagia lagi jumlahnya lebih banyak. Sampai ibu saya tuh ngomong begini, Lele, nak, dulu tuh tak pikir istrimu itu pelit karena Cino. Tapi sejak istrimu yang ngasih, namanya Esther kan istri saya, sejak Mbak Esther yang ngasih, jumlahnya lebih banyak. Terus kenapa Bu? Ternyata yang pelit itu kamu, nak. Jadi ibu saya itu bilang, ternyata yang beli itu kamu. Aduh, kok jadi begini? Padahal istri saya nambahin pakai duit saya juga. Tapi sejak peristiwa itu dan sampai sekarang begini terus gitu ya. Kalau memberi kepada keluarga itu istri yang ngasih. Bahkan dulu terus terang saya dulu punya keuangan keluarga itu istri pegang duitnya dia, saya pegang uang saya. Kita pegang masing-masing tapi saling bercerita. Karena saya terus terang juga masih was-was. Kalau dia pegang nanti saya mengasih uang ibu, dia ngasihnya berapa? Gitu. Tapi makin lama kan saya tahu nih bahwa istri saya selalu memberi lebih daripada malah yang saya rencanakan. Akhirnya saya pikir, ada uang kamu yang pegang semuanya dah gitu. Jadi kami itu bertumbuh juga dalam pola keuangan seiring saya sadar bahwa istri saya cinta keluarga saya. Tentu itu tidak mudah juga bagi istri saya loh, karena isu keluarga saya itu gerbongnya panjang. Karena namanya orang miskin itu Pak D-nya miskin, Pak L-nya miskin, Bude-nya miskin, Bule-nya miskin, ponakannya miskin, itu kayak grup satu keluarga besar miskin semuanya. Yang namanya menolong itu nggak ada habisnya. Tapi sekali lagi, belajar dari istri saya bagaimana dia mencintai keluarga saya, mencintai adik-adik saya. Yang membuat saya makin cinta sama istri saya. Kalau istri saya nggak cinta keluarga saya, mungkin sampai hari ini di pernikahan yang ke-31 tahun, mungkin saya masih akan pisah keuangan dan diam-diam ngasih orang tua. Karena saya pernah seperti itu, bahkan mungkin lebih dari 5-7 tahun, dalam kondisi ya, sudah nulis buku keluarga, sudah khotbah keluarga, sudah ngusir setan, sudah bakar jimat. Masih diam-diam ngasih orang tua. Saya bisa kebayang gimana seorang suami yang tidak khotbah, tidak ngusir setan, tidak bakar jimat, tidak masuk pelayanan, dulu bahkan saya ditahbiskan sudah jadi PDM. Kan 98 saya mengundurkan diri, maka sekarang saya bukan pendeta lagi. Dalam posisi sudah menjadi seorang PDM, masih bisa lo lebih dekat kepada keluarga daripada istri. Karena konsep-konsep yang tadi saya katakan, itu begitu kuatnya diajarkan turun-temurun. Darah keluarga lebih kental, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan adik, kamu kakak adik selama-lamanya, begitu kamu cerai, itu mantan istri, mana prioritas kamu?
Apalagi diajarkan lagi, jangan sampai dibawa ke tiak istri. Siapa mau dibawa ke tiak istri? Mau juga, gitu kan? Nah, tapi itu ajaran yang memang berlaku di masyarakat, dan itu kuat sekali. Maka kita harus sadar melawan ajaran itu bukan berarti tidak mencintai mereka. Tapi suami istri boleh saling mencintai, bahkan kita proaktif mencintai keluarga pasangan. Sekali lagi tidak mudah. Apalagi kalau sudah ada akar pahit, akar benci, dimaki, dihina, Jawa lo, kere lo, miskin lo, gayanya gaya kere, penampilannya kere. Memang kan saya penampilannya begitu. Coba nih lihat nih, ada apa nih? Gereja, rumah persembahan. Bu Krisna Dewi ingat nggak? Kita ke Medan bareng-bareng. Kita ke Medan bareng-bareng, dapat kaos. Coba ada lihat YouTube saya, ada lihat Instagram saya, itu sampai ada teman saya hamba Tuhan bilang, Mas Jarod ini kere amat sih, kenapa? Kaosnya sponsor semuanya. Tapi saya itu dibilang begitu, bahkan oleh keluarga istri atau apa, saya nggak menganggap itu sebagai penghinaan. Saya malah bangga aja. Memang anak kere. Yang penting sekarang saldonya banyak, rumahnya gede ya. Dulu sekarang bangkrut juga, tapi sebelum bangkrut dulu ya saya nggak peduli dengan hinaan, karena mungkin bagi mereka itu ya bercanda atau ledekan. Jangan sensitif. Kita buktikan aja kalau kita nggak kere. Kamu yang kaya nyumbang berapa, bantu berapa. Oke, aku bantu lebih banyak gitu ya. Ada orang yang tasnya 1 miliar. Saya bilang saya bangun sekolah di pedalaman. 2 tahun, 3 tahun bisa 1 miliar. Satu sekolah 200 juta, setahun bisa bangun 2-3 sekolah. Sudah bangun lebih dari 30 sekolah. Jadi kalau bicara kere, memang kere dalam arti penampilan. Kaos saya, kaos sponsor, tangan nggak ada jam tangannya, cincinnya sederhana banget, cincin kawin, nggak ada permata segala macam, HP-nya ini nih, HP-nya buatan Cina. Tapi saya tidak perlu marah dengan itu semuanya, karena memang mereka menilai casing saya. Bahkan anak saya aja berkata, papa tuh nggak keren. Sampai saya bawa mereka ke pedalaman Mentawai, saya tunjukkan sekolah-sekolah yang saya bangun, dan bagaimana masyarakat begitu menghormati apa yang kami lakukan. Dan baru mereka berkata, apa? Hidup papa tuh keren banget ya. Tuh, baru sadar, hidupnya keren. Betul, Pak, hidup papa keren. Kalau penampilan tetap enggak. Mereka bilang, ya sudahlah, biarin aja. Oke, jangan hiraukan hinaan orang lain. Balas kejahatan dengan kebaikan. Tunjukkan nilai hidup. Butuh waktu bertahun-tahun. Anak saya butuh waktu belasan tahun untuk mengucapkan dengan mulutnya, hidup papa keren juga ya. Selama mereka belum tahu, mereka nganggep bahkan begini, Pak, temanku tuh papanya keren banget, gaul, bajunya bagus, ininya bagus itu. Itulah anak zaman sekarang. Kita mau ikuti atau kita konsisten dengan nilai-nilai sampai anak mendapat nilai-nilai itu dari hidup kita. Dan mereka mengikuti kita. Kita telah mewariskan sesuatu yang bernilai. Jadi lupakan hinaan. Jangankan ibu, Yesus saja dicaci maki, dihina. Jadi kalau saya dihina, wajarlah. Gurunya dihina, juga muridnya dihina dong. Kalau belum dihina, saya khawatir hidup saya belum mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa Yesus nggak bisa ciptakan emas, permata, dan pakai baju keren, jadi pendeta yang gaul, yang punya penampilan kece gitu. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana itu. Dan saya tidak peduli dengan hinaan orang, ya. Saya memilih hidup saya. Saya mengambil keputusan cara hidup saya, konsisten tahun demi tahun saya lakukan. Dan saya mulai mempengaruhi banyak orang. Paling tidak saya pengaruhi istri saya pengaruhi anak-anak saya. Dan tahu nggak sekarang ini? Di akhir hidupnya, mertua saya ikut saya. Dia memilih untuk ikut di rumah ini, gitu ya. Itu pasti juga karena mereka merasakan bahwa kita mengasihi mereka. Cuma saya nggak berhasil mengajak bapak ibu saya ikut dengan saya, ya karena masalah bukan, mereka tahu betul istri saya sayang mereka, tapi mereka nggak bisa lepas dari komunitasnya yang mereka juga menikmati komunitas itu. Kalau aku ke Jakarta, temanku siapa, nak? Kamu pergi pelayanan, aku di rumah. Aku di sini enak banget sama tetangga, ya karena bapak ibu saya berbuat baik sama tetangga, dan mereka dibutuhkan oleh tetangganya. Ya, jadi bapak ibu jangan lelah berbuat baik, termasuk kepada mertua ipar yang menghina, mencaci, memaki. Kalau Tuhan Yesus capek berbuat baik, capek dihina, dia tunjukkan ketuhanannya, meledaklah bumi ini, kacaulah semuanya. Tapi dia tahan hinaan sampai mati, sampai disalib, dia tahan hinaan. Ya,
Ini tidak mudah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, mudah-mudahan itu memberi kita kekuatan. Tuhan memberkati.